Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 yang sedang PKL hari ini. Sekarang adalah materi unit 5 untuk kelas 11 ya. Materinya adalah personal money management. Nah, ini merupakan tim dari bahasa Inggris ya. Kemudian di dalam materi hari ini ada degree of comparison. It is used when you want to compare two things, two people, two places, or two condition. Jadi ada dua perbandingan, yaitu nanti ada dua orang, dua tempat misalnya, dan dua situasi atau kondisi yang berbeda. Oke, sekarang di dalam degree comparative degree ya, kita berbicara tentang comparative degree. There are three comparative degree. Jadi di dalam comparative degree itu ada positive degree, ada comparative degree, kemudian ada superlative degree. Ada tiga perbandingan. Number one, ya, di dalam nomor satu itu ada positive degree. Jadi di dalam positive degree, it just tells about the existence of equality. Jadi menceritakan atau menginformasikan tentang kualitas. Ya, misalnya di sini adalah tentang adjektif. Ya, ada adjektif. Yang positif degree dulu ya. Di yang positif degree ini ada adjektif. Contohnya, maksudnya ini kata yang menggunakan adjektif atau kata sifat ya. Contoh, the child looks so happy. Anak itu nampak senang atau kelihatan senang. Selanjutnya, what he like to listen to slow music. Ya, itu adalah yang menggunakan adjektif. Kemudian ada juga yang menggunakan adverb, ya, atau kata keterangan. Di situ ada adverb ya. The children are playing the game happily. Anak-anak sedang bermain game dengan senang. My mother sing beautiful. Ibu saya bernyanyi dengan indah. Jadi di dalam positive degree itu ada dua contoh yaitu adjektif dan adverb. Jadi kalau di dalam adjektif itu membandingkannya hanya di dalam kualitas saja. Jadi hanya menginformasikan bahwa ada positive degree yaitu the child looks yang menggunakan adjektif, ada yang menggunakan adverb gitu ya. Ada subjek, berarti ada verb, kemudian ada adjektif. Kalau di yang adverb ada subjek, kemudian ada verb, kemudian ada adverb. Yang selanjutnya ada comparative degree. Di dalam comparative degree, kita compare the thing, jadi membandingkan dua hal, to show it has the lesser or greater degree of the quality. Jadi kita bisa membandingkan mana yang tidak bagus atau yang lebih bagus atau yang lebih menarik gitu ya, kualitasnya dan lain sebagainya. Cuman kita adalah hanya membandingkan. Kemudian di dalam degree komparatif, yaitu komparatif degree-nya, kita ada adjektif dan superlatif. Ada adjektif dan adverb ya. Adjektif, the boy looks happier today. Jadi nanti ada penambahan er untuk
verbnya di sini nanti. Kata kerjanya adalah ditambah er. Kemudian yang kedua, with a pink ribbon, the head looks more beautiful. Penambahan adalah er, kemudian ada more. Kemudian yang di B ada adverb, the football team is playing soccer more happily. My father drive a car more slowly. Bagaimana cara membedakan kalau yang kata kerja ditambah er dan kata kerja yang ditambah more? Jadi, apabila terdiri dari dua suku kata, yang satu suku kata itu ditambah er untuk comparative degree. Untuk yang lebih dari satu suku kata, dua suku kata, dan selanjutnya itu adalah ditambah more. Contoh, happy itu hanya ada satu suku kata. Jadi, untuk mengetahui cara mengubah dalam comparative degree, itu kata kerjanya ditambah er. Ya. Kemudian, untuk yang lebih dari satu suku kata, beautiful, beautiful, itu adalah 3 suku kata. Maka ditambah more. Ini untuk comparative degree ya. Yang 3 suku kata ditambah more. Apabila hanya satu suku kata ditambah dengan er. Tapi yang lebih dari satu suku kata ditambah dengan ya. Jadi di dalam comparative degree itu ada subjek, ada verb yang ditambah er. Gitu ya. Kemudian ada verb yang ditambah er. Yang kata keterangan sekarang, adverb. The football team is playing soccer more happily. The father drive a car more slowly. Nah, ini yang ditambah dengan more itu karena dua suku kata. Happily, slowly. Jadi di dalam comparative degree kita harus menambahkan er apabila terdiri dari satu suku kata dan ditambah more apabila lebih dari satu suku kata. Ya. Jadi di dalam comparative degree adalah membandingkan dua benda atau dua hal, ya. Adjective, ada adverb. The boy looks happier today. Ada lagi misalnya, she is more beautiful. Dia kelihatan cantik gitu ya di dalamnya. Lalu untuk yang adverb ada football team is playing soccer more karena dua suku kata ya ditambah more. Kalau tadi yang positif adalah tanpa ditambah apa-apa, tapi untuk yang komparatif ini harus ditambah er dan more. Nah, selanjutnya bentuk komparatif degree yang ketiga itu ada superlatif. Ya. Ada superlatif. Di dalam superlatif kita menggunakan three or more object, people or situation. Jadi kita membandingkannya lebih dari dua ya. Contoh, Sandi is the smartest student in my school. Sandi adalah siswa yang paling pintar di kelas saya. Among of the basketball players, Benny is the handsome man. Di antara 3 pemain basket, Benny adalah yang paling tampan, ya, yang paling cakep gitu ya. Jadi di sini untuk yang superlatif tingkat perbandingannya adalah tingkat paling. Jadi nanti penggunaannya di dalam kalimat itu adalah ditambah the, kemudian kata kerjanya ditambah, kata sifatnya ditambah est. Ya, kata sifatnya ini adalah smart, kata sifatnya ditambah est. Kalau yang kedua kata kerjanya ditambah
is the handsome. The basketball players ini ya, players. Basketball among the three players, Benny is the handsome. Is the most ini, is the most handsome man. Jadi di dalam kata sifatnya nanti ditambah the, kemudian est. Kita lihat lagi di depan. Ya. Kalau di dalam positive degree tidak ada yang perlu ditambahi ya. Hanya mengatakan bahwa existential quality. The child looks so happy. Body likes to listen slow music. The children are playing the game happily. Mother is singing beautiful. Ini adalah tingkat biasa. Kemudian ini adalah tingkat lebih. The boy look happier today. Anak laki-laki itu kelihatan lebih senang hari ini. With a pink ribbon, the head looks more beautiful. Dengan menggunakan topi yang pink ya. Mereka nampak lebih cantik. The football team is playing soccer more happily. Tim sepak bola bermain dengan sangat lebih senang. Ayah mengendarai mobil lebih pelan. Nah, kalau yang superlatif ini adalah tingkat paling. Jadi, Sandy is the smartest student in my school. Sandy adalah siswa paling pandai. Among the three basketball player, Benny is the most handsome man. Jadi di antara pemain basket, Benny adalah paling. Jadi ada tingkat biasa, tingkat lebih, positif adalah tingkat biasa, komparatif adalah tingkat lebih, superlatif adalah tingkat paling. Selanjutnya, contoh dalam dialog ya. What do you think of my dress? I bought it on last week. I think it's the most beautiful dress I have ever seen. It suits you perfectly. I bought it from one of the marketplace. I'm glad I bought it because it is the most popular dress in the market. I thought we bought it at the store. Buying dresses online, it's not safe. You may get a different one. I don't think so. In fact, it is the safest and easiest one to shop because I just have to use my handphone and wait for the product. When I bought a pair of shoes online, and they were the most shoes I have ever bought. Ini adalah contoh. Coba nanti bisa dilihat kata yang bercetak tebal dalam dialog yang masuk di dalam comparative degree. Kemudian di dalam question, ya, di dalam question, degree of comparative. Nah, ini ada pertanyaannya. I'm so impressed with your masterpiece in blank that night. Silahkan dipilih nanti. Good, better, best, dan more good. Jadi nanti bisa dibedakan. Perbandingannya, apakah di situ ada then? Ya, berarti lebih ini ya, dibanding gitu ya. Kalau satu suku kata ditambah apa, kalau lebih dari satu suku kata ditambah apa gitu ya. Kemudian, my new homework is then the old one. Ini membandingkan dua ya. Dua benda. I don't like math. I think it's the titik-titik ya, subject for every student. Seperti yang diterangkan di atas, ada yang the, kemudian yang titik-titik the itu adalah ciri-cirinya dari superlatif. Kalau then adalah ciri-ciri dari komparatif. Jadi kalau positive degree adalah tanpa ditambah apa-apa. Untuk comparative degree ditambah ESC.
untuk satu suku kata. Kemudian apabila lebih dari 1 ditambah ER untuk comparative degree. Tapi kalau lebih dari satu suku kata ditambah more. Untuk superlatif karena tingkat paling ada is, ada the, kemudian kata kerjanya adalah ditambah est apabila satu suku kata. Kemudian apabila lebih dari satu suku kata maka ditambah most, ya. Kalau yang nomor 2 komparatif ditambah more, yang superlatif ditambah most. Kalau yang komparatif ditambah er, maka untuk yang superlatif ditambah est. Selanjutnya ada procedure. Procedure text. Procedure text is text which aim to infer the reader about the step to do something. Jadi di dalam prosedur teks itu adalah di mana teks yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. The purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done. So, sequence or step. Jadi di dalam prosedur teks tujuannya adalah memberitahu how something is made, bagaimana cara membuat, how something is used, or how something is done. Ya. Jadi bagaimana cara melakukan, membuat, dan langkah-langkahnya bagaimana. Itu adalah namanya procedure atau prosedur dalam bahasa Indonesia. Di dalam language feature atau ciri-ciri kebahasaan, teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan suatu sehingga kita perlu menggunakan simple present tense. Ya. Dalam feature-nya, language feature-nya adalah menggunakan simple present tense. Karena kita perlu menjelaskan beberapa step, kita harus menggunakan kalimat perintah. So, we use imperative sentence. Dalam prosedur teks, ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkahnya, pembuatan atau penggunaan, ada kalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Berarti menggunakan kata penghubung. Untuk memberikan keterangan, ya, memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam prosedur teks, kita perlu menggunakan kata keterangan atau adverb. Ini adalah generic structure-nya. The end goal, tujuan ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibuatnya teks tersebut. Ya, tujuannya adalah apa tujuannya nanti? How to input SIM card to the handphone. Bagaimana cara meletakkan kartu SIM dalam handphone? Ya. Ingredient material, ya. Apa saja yang perlu disiapkan? Gitu ya. Dalam ingredients atau material berguna untuk menjelaskan apa saja bahan atau alat yang yang digunakan untuk membuat suatu dalam prosedur teks tersebut. Contoh, the ingredients to input SIM cards, apa saja nanti yang dibutuhkan. Ya. Yang ketiga adalah set, berisi tentang langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari prosedur, ya, dari prosedur teks tersebut. Jadi apa saja? Example, first, prepare the SIM card and phone. Yang pertama adalah harus disiapkan SIM-nya, kartu SIM-nya, ya, SIM card-nya, dan juga handphonenya. Ya. Jadi di aim-nya, di ingredient dan step. Jadi nanti apa yang akan dikerjakan, ya. Kemudian tujuannya apa nanti? Kemudian apa saja yang perlu disiapkan dan bagaimana cara mengerjakan. Itu adalah generic structure di dalam procedure text. Contoh di sini ada how to mix scrambled eggs. How to mix scrambled eggs. Ingredient 2 eggs.
milk, teaspoons of butter. Jadi ada 2 telur, milk, 1 teaspoon of butter, ya, a pinch of salt and water. Contohnya adalah gini untuk stepnya. First, crack the egg into a small bowl and add pinch of salt and pepper. Pepper whisk until all is well blended. Ya. Setelah itu kita ini telurnya kita pecahkan dalam small bowl, ya, small ke mangkok kecil, kemudian tambah pinch of salt, garam, kemudian ada merica, kemudian aduk sampai rata. In a frying pan, add butter and let it melt. Pour the egg and milk and white for around 20 seconds. Do not sear it. After that, fold the egg together and sear it with a spatula. Repeat the previous step until the eggs are mostly cooked. Remove the egg from the head and continue to fold and sear the egg for around a minute. Last, lift the egg and put them on a serving plate. Your scrambled is ready. Ini ada questionnya. Question. Combine the sentence using the pseudo adjective comparison. My saving is 5,500,000 rupiah. Linda is saving is menggunakan many ini ya. Jadi tabungannya Linda ada 550.000. Tabungan saya ada 550.000 dan tabungannya Linda ada 650. Lebih banyak mana ini? Lihat pertanyaannya. The set is, kalau kaosnya dia harganya 150, kemudian harga tasnya adalah 90.000, lebih mahal mana antara t-shirt dan bag, ya? Ini tinggal menambahkan bagaimana cara membuat positif, bagaimana menambahkan dengan menggunakan komparatif dan yang superlatif atau tingkat paling. Yang kedua adalah choose the correct option on the breaks to complete the sentence. Silakan diisi kata-kata yang ada di dalam kurung, dipilih salah satu mana yang lebih benar. Selanjutnya, arrange the sentence below from a sequential order. Disusun sesuai dengan step-step yang sudah saya terangkan, ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini ada how to make the flannel ring. Ingredientnya adalah ini, ya. Stepnya ini adalah ya, itu ya. Buat bunga ini dari flannel. Kemudian ya di selanjutnya ada choose the best answer based on the text above. Pertanyaan dari yang di atasnya tadi ya. Oke, saya kira itu yang bisa Bu Irma sampaikan pada pertemuan hari ini, yaitu membahas tentang procedural text, kemudian dan comparative degree. Oke, thank you for all. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.